Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan perizinan lingkungan. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang bersemangat, dan siap mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Terdapat dua bahasan utama dalam pertemuan kali ini yang nanti akan dibagi dalam dua video. Video yang pertama kita akan bahas terkait dengan izin lingkungan. Video yang kedua kita akan membahas terkait dengan AMDAL, UKL UPL, dan SPPL. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu membahas tentang izin lingkungan. Apa itu izin lingkungan? Bagaimana dasar hukumnya? Ini menjadi menarik untuk dibahas. Mari kita simak bersama. Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang akan melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Oh, berarti izin lingkungan ini dimiliki sebelum usaha atau kegiatan itu berjalan. Dan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Berarti izin lingkungan pertama kali harus dimiliki. Bagaimana cara memilikinya? Berarti harus membuat AMDAL atau UKL UPL terlebih dahulu. Yang menjadi bahasan dalam video kedua nanti. Izin lingkungan ada dua bagian. Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan dan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Pada saat izin lingkungan itu keluar, ada izin yang lain, yaitu izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin PPLH. Diterbitkan pada saat usaha atau kegiatan sudah berjalan dan merupakan bagian dari izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya apa? Misalnya izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah. Izin membangun TPS, tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Izin aplikasi limbah ke tanah, dan lain sebagainya. Berarti izin lingkungan membuka pintu untuk mendapatkan izin usaha dan juga pada saat berjalan akan ada izin-izin yang lain, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi berbagai aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup pun ternyata harus dilengkapi dengan izin. Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, ya, apa saja? Semua kegiatan yang masuk wajib AMDAL dan wajib UKL-UPL wajib mengurus izin lingkungan. Itu terdapat pada pasal 2 PP 27 tahun 2012. PP 27 tahun 2012 ini membahas tentang izin lingkungan. Nah, proses izin lingkungan itu terlebih dahulu diikuti dengan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL. Jadi disusun terlebih dahulu AMDAL dan UKL-UPL-nya. Analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya kelola lingkungan, upaya pantau lingkungan, atau biasa umumnya disebut sebagai usaha pengelolaan lingkungan
dan Usaha Pemantauan Lingkungan, atau disingkat sebagai UKL-UPL. Setelah disusun, AMDAL atau UKL-UPL, barulah penilaian AMDAL dilakukan. Barulah pemeriksaan UKL-UPL dilakukan. Ingat, AMDAL dan UKL-UPL bukan jenis produk yang dilakukan kedua-duanya, tetapi harus dipilih AMDAL atau UKL-UPL. Setiap kegiatan yang wajib AMDAL tidak wajib lagi UKL-UPL. Begitu pula sebaliknya. AMDAL dengan skop yang lebih besar sehingga perlu penilaian lebih intensif. UKL-UPL dengan skop yang lebih kecil, maka dia hanya perlu untuk diperiksa, didiskusikan, dan diperbaiki. Kemudian yang ketiga, setelah penilaian dan pemeriksaan dilakukan, barulah permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Dan izin lingkungan pun keluar. Alur ini dibahas di pasal 2 PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kewenangan penerbitan izin, siapa yang berwenang untuk menerbitkan izin? Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Atas dasar surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL-nya. Jadi lingkup kegiatannya ini lingkup mana? Lingkup kabupaten, lingkup kota, lingkup antar kabupaten, berarti gubernur, atau antar provinsi, berarti nanti menteri yang mengeluarkan. Menteri, gubernur, atau bupati wali kota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Atas nama menteri untuk menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota yang akan menerbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup ini dikeluarkan dalam proses penyusunan AMDAL. Sedangkan rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan pada saat proses penyusunan dan keputusan untuk menyelesaikan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, atau Wali Kota. Permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Kok ada lagi ya? Ada AMDAL, ada RKL-RPL. Itu adalah bagian dari proses penyusunan AMDAL. Jadi di dalam AMDAL itu ada beberapa. Nanti kita akan lihat. Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL. Sering disebut sebagai formulir UKL-UPL. Karena bagiannya lebih kecil, lebih sederhana dibandingkan dengan AMDAL. Dokumen apa lagi yang perlu disiapkan adalah dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan. Dan profil usaha dan atau kegiatan. Muatan dari izin lingkungan itu apa saja, begitu ya? Persyaratan merujuk pada surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau SKKLH dengan memiliki jumlah dan jenis izin PPLH pada tahap operasional usaha dan atau kegiatan. Menyebutkan di situ ada izin apa saja. Izin pembuangan limbah cair, izin aplikasi limbah ke dalam tanah, izin pembangunan TPS B3, dan seterusnya. Dan izin lingkungan memuat kewajiban penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang merujuk kepada SKKLH. Misalnya membahas tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup yang merujuk pada keputusan kelayakan usaha dan atau kegiatan. Rencana pemantauan lingkungan hidup. Saya akan buat konstruksi yang nanti green.
Nah, bagaimana usaha saya mengelola supaya konstruksi saya itu green? Oh, harus dilakukan langkah A, langkah B, langkah C, langkah D. Untuk memastikan langkah A hingga D ini bisa berjalan dengan baik, maka saya akan buat rencana pantau lingkungan hidup. Rencana pemantauan lingkungan hidup. Yang dikatakan rencana A itu berhasil kalau ada parameter apa saja. Oh, limbah konstruksinya rendah. Oh, suara konstruksinya tidak bising. Berarti ada pengukuran di lapangan. Itu disebut sebagai rencana pemantauan lingkungan. Sudahkah kegiatan itu dilaksanakan? Belum, karena ini baru rencana. Sebelum kegiatan itu berjalan, harus disepakati terlebih dahulu rencana yang akan dilakukan. Kemudian apalagi isi dari izin lingkungan? Rekomendasi untuk memperoleh izin atau menaati PUU, Peraturan Perundangan, instansi terkait. Misalnya instansinya berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Misalnya kegiatannya juga berhubungan dengan Kementerian Perindustrian. Berarti dihubungkan segalanya untuk mendapatkan izin. Dan muatan izin lingkungan yang lainnya adalah masa berlaku dari izin lingkungan. Muatan izin PPLH, ya, pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, persyaratan teknis yang lebih rinci, merujuk pada indeks atau parameter lingkungan kuantitatif. Baku mutu air tanah, baku mutu udara, baku mutu kebisingan, baku mutu getaran, dan lain sebagainya. Sertifikat kompetensi yang harus diperoleh dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menjamin tercapainya PPLH dan masa berlaku dari izin PPLH. Tadi masih ingat ya, ada dulu terlebih dahulu keluar izin lingkungan, kemudian dalam izin lingkungan memuat izin-izin PPLH. PPLH digunakan pada saat kegiatan sudah berjalan. Nah, terkait dengan izin lingkungan, pemegang izin lingkungan dalam PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan disebutkan dalam pasal 53 wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan. Apa saja list dalam izin lingkungan itu menjadi kewajiban pemilik usaha atau kegiatan. Kemudian yang kedua, membuat dan menyampaikan laporan. Jadi dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengelola lingkungan supaya dapat diketahui kinerjanya. Berarti pemilik usaha atau kegiatan harus membuat laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan. Yang ketiga adalah menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Misalnya ya, kegiatan tambang. Setelah dikeruk semuanya selama 30 tahun, akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan. Siapa yang akan memperbaiki ini? Ya, sebenarnya perusahaannya. Untuk menjamin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka perlu ada dana penjaminan untuk pemulihan bahwa wilayah tersebut nanti akan dipulihkan kembali minimal seperti kondisi sebelumnya. Walaupun memang kita sadar bahwa tidak mungkin 100% akan kembali seperti kondisi sebelumnya. Nah, laporan ini disampaikan setiap 6 bulan sekali. 1 semester sekali. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban? Maka pemegang izin yang melanggar ketentuan akan mendapatkan pertama, teguran tertulis. Jika masih melanggar, berarti ada paksaan, hingga pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan.
Pada saat pencabutan izin lingkungan, berarti seluruh izin tidak berlaku. Sanksi administratif yang disampaikan pada pasal 1 diterapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan siapa yang mengeluarkan izin lingkungan tersebut. Ini adalah bagian video yang pertama, kita akan lanjutkan pada video yang kedua.